Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Melanjutkan tausiah kemarin ya, terkait dengan masalah jumlah rakaat dalam sholat tarawih ya. Jadi kalau kita lihat ya bahasan kemarin bahwa sebenarnya tidak harus jumlah rakaat itu harus sekian gitu ya, kan banyak beberapa variasi di situ. Hanya memang yang dicontohkan, yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah ya, Rasulullah itu selama sholat tarawih dan juga sholat malam di luar bulan Ramadan di rumahnya, Sayyidah Aisyah itu tidak lebih dari 11 rakaat gitu kan ya. Di situ makana yajidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan gitu ya. Jadi tidak lebih dari 11 rakaat gitu kan ya. Yusolli arba'an sama yusolli arba'an sama yusolli salasan. Jadi salat 4 rakaat dan 3 rakaat. Tapi di dalam hadis lain ya dari Ibnu Abbas ya, dia kan suka bermalam di rumah bibinya Sayyidah Maimunah gitu ya, itu juga istri Rasulullah. Salat malamnya sama sebenarnya 11 rakaat juga, hanya memang di situ diceritakan ada 2 rakaat tambahan ya. Di situ karena salatin nabiyyi ya salasa rakaatain gitu ya kata Ibnu Abbas. Tapi yang 2 rakaat itu semacam hafifatain ya, jadi semacam pembukaan ya, yang ringan ya, tanpa doa iftitah dan membaca surah, hanya surah Al-Fatihah saja gitu. Jadi itu 11 rakaat sama dengan yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah gitu ya. Tapi ketika ditanya bagaimana bacaan Rasulullah gitu kan, kata Sayyidah Aisyah, jangan ditanya itu bagaimana panjang dan bagusnya gitu kan, seperti itu. Dan dalam suatu riwayat ketika Ibnu Mas'ud ya ingin tahu bagaimana bacaan Rasulullah ketika sholat tarawih itu sampai 3 malam berturut-turut itu Rasulullah sholat tarawih di mana? Di masjid itu. Jadi diikuti oleh Ibnu Mas'ud gitu. Tapi ya Masya Allah, jadi sholat surat yang dibaca itu rakaat pertama surat Al-Baqarah ya 285 ayat, dilanjutkan surat Al-Imran gitu ya 200 ayat, dilanjutkan lagi surat An-Nisa gitu ya, itu sampai 5 juz 4 halaman gitu ya di situ ya. Kemudian malam berikutnya Rasulullah nggak sholat di masjid itu gitu. Ya padahal jamaah sudah nunggu tuh terus. Nah kalau dalam kondisi ini sebenarnya sholat tarawih itu bagusnya di rumah atau di masjid gitu. Nah Rasulullah waktu itu pas ketika sholat fajar keluar, Rasulullah bilang, saya tahu kalian menunggu saya gitu kan sholat itu. Bukan apa-apa, karena saya kalau misalkan saya sholat juga di masjid itu, khawatir ini akan dijadikan wajib oleh Allah subhanahu. Jadi di situ kasihan umatnya itu kalau dijadikan wajib sholat gitu, seperti itu. Jadi ini ilatnya itu di situ gitu ya. Bukan berarti kalau gitu sholatnya lebih banyak di rumah ya. Jadi di situ sebenarnya keutamaannya sholat tarawih itu di mana? Di masjid sebenarnya. Jadi inilah dari sila sebab hukum itu kan harus semacam ilatnya itu di situ gitu ya. Jangan sederhana bahwa Rasulullah kan lebih banyak sholat tarawih, bukan begitu. Itu karena untuk khawatir itu akan dijadikan wajib oleh Allah berkaitan dengan sholat tarawih. Nah sholat itu yang dilakukan Rasulullah itu juga dicontoh oleh Sayyidina Umar itu awalnya gitu ya. Tapi di dalam sholat itu kan lama kan, bayangkan itu kan Ibnu Mas'ud gitu itu diminta oleh Ubay bin Ka'ab itu disuruh mengimami gitu ya, Hafiz juga gitu, dan mau mencontoh Rasulullah gitu. Bayangkan 1 rakaat berapa? Sampai 5 juz gitu ya, kan capek itu berdiri gitu kan. Nah terus berijtihad itu Sayyidina Umar gitu ya, dan juga tentu saja pasti ada diskusi dengan para sahabat gitu kan. Tapi waktu itu kan khalifahnya
Sayyidina Umar di situ. Nah, Sayyidina Umar terus langsung memecah dari 11 rakaat itu ke dalam apa? Nah, tarawihnya itu jadi dari yang 10 rakaat itu menjadi apa? 20. Kemudian witirnya 3 rakaat, sehingga yang tadinya berdiri lama gitu paling tidak bisa setengahnya udah selesai berdirinya gitu kan. Jadi lebih ringan gitu. Dan di situ di salat setiap setelah salam gitu ya, itu semacam berhenti sesaat untuk apa? Istirahat. Nah, itulah dalam bahasa Arab namanya tarwiyah gitu. Berhenti sesaat untuk apa? Istirahat. Itulah tarwiyah. Jamaknya adalah tarawih. Jadi muncul nama tarawih itu di situ gitu. Ya, jadi kalau kayak gitu berarti sholat tarawih itu harus apa? Benar-benar harus tenang, ya nggak harus apa cepet-cepet gitu kan. Kadang-kadang kita melihat banyak sholat tarawih itu apa cepet-cepet gitu. Nah, pilih yang mana sebenarnya? Mau yang 23 atau yang berapa? Yang 11 gitu. Nah, sebenarnya semuanya sama gitu. Yang penting maknanya di sini gitu, mau 11 Sayyidina Umar di 23 itu sebenarnya untuk berijtihad supaya lebih mudah kan jamaah itu. Ya, tidak terlalu lama berdiri, tapi substansinya adalah bacaannya itu apa? Yang lama tarawih itu. Bahkan di suatu kitab ya yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, banyak para sahabat itu seperti Sayyidina Utsman, Abdurrahman bin Auf gitu ya. Itu sholat tahajudnya itu sampai khatam itu. Karena mengikuti Rasulullah. Jadi khatam itu ininya gitu. Jadi harus panjang sebenarnya. Jadi bukan harus 11 atau 23, sebenarnya substansinya apa? Itu harus apa? Harus panjang gitu bacaan di situnya gitu. Ya, tapi tentu saja yang namanya imam lihat jamaah gitu. Kalau lihat jamaah misalkan saja ada udah ngantuk gitu kan, ya udahlah. Berarti kalau gitu apa? Surat-surat yang pendek saja gitu. Tapi kalau seger ya kemarin baca apa? Ar-Rahman gitu kan. Tapi kalau pendek mah udahlah, dari Al-Hakumut aja sampai An-Nas misalkan saja seperti itu. Jadi imam pun melihat apa? Jamaah memang seperti itu. Tapi kita sebagai jamaah berusaha apa? Mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah ya dan para sahabatnya ketika sholat apa? Tarawih. Jadi poinnya adalah yang mana saja sama saja gitu yang pilih kita. Kemudian juga lebih baik di masjid kalau memang memungkinkan. Tapi kan sekarang lagi COVID-19 gitu ya. Seperti itu gitu. Jadi yang gak benar itu adalah yang gak sholat tarawih gitu kan. Seperti itu. Tapi kalau misalkan di sini ya apa juga pernah kan sholat 4 rakaat salam, 4 rakaat salam gitu ya, 3 rakaat. Di situ 4 rakaat salam itu apa? Jadi sholat tahiyatnya hanya sekali kan dia di akhir kan ya. Kadang-kadang mikir juga kenapa gitu ya gitu. Padahal di hadis Ibnu Abbas itu dari Ibnu Abbas itu ya, sama riwayat Muslim juga. Di situ dinyatakan apa? 2-2-2 gitu. 2-2-2-1 kadang-kadang 2-2-3 gitu ya, seperti itu. Nah, itu ketika ditanya ya, ada apa ulama Saudi Arabia, Mekah gitu ya, namanya Syekh Utsaimin ditanya terkait hadis dari Sayyidah Aisyah ini. Kata Syekh Utsaimin sebenarnya 4 salam itu maksudnya apa? 2 rakaat salam langsung berdiri gitu ya. 2 rakaat salam berhenti dulu Rasulullah gitu. Jadi setelah 4 rakaat itu apa? Rasulullah apa? Berhenti, yaitu berhenti untuk sesaat istirahat. Karena kan lama berdiri tuh untuk seperti semuanya kan menghatam Quran dalam 11 rakaat gitu. Makanya di sini di masjid ini mulainya kan 2 rakaat kan, yang tadinya awalnya itu. Nah, itu juga kita udah diskusi memang lebih pasnya 2 rakaat karena umumnya itu dari Ibnu Umar ya katanya, nah sholatul lail masna gitu. Wa idza hasa ahadakumul fajr falyutira rakaatan wahidah gitu ya. Jadi kalau misalkan saja takut datang fajar gitu, maka tutuplah dengan witir. Jadi kita gunakan sholat 11 rakaat dengan 2 rakaat 2
Maka mungkin itu saja ya. Mudah-mudahan kita istiqomah melakukan sholat tarawih ini. Jadi makna substansinya bacaan panjang itu supaya apa? Itu kan Qiyamul Lail kan Bapak, interaksi dengan Quran. Makin banyak bacaan yang kita dengar, yang kita baca, makin apa? Baik. Bayangkan satu huruf itu adalah apa? 10 kebaikan gitu. Ya. Mungkin itu saja ya. Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.